warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Fadlatifah dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 7. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Saya akan mewawancarai pendidik sekaligus tokoh masyarakat di Desa Kayuwalang. Mari kita simak video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Perkenalkan, saya Naya Fadlatifah dari mahasiswa dari UIN Cyber. Mungkin sebelumnya Ibu boleh perkenalan terlebih dahulu? Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Takwa Hahuna dari Kayuwalang, Kelurahan Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Baik. Di kesempatan kali ini saya ingin mewawancara Ibu terkait isu yang sedang ramai dibicarakan ya, terkait bencana yang menimpa saudara kita di Aceh dan Sumatera. Ya. Mungkin Ibu bisa menyikapi peristiwa itu atau mungkin dari pengalaman-pengalaman Ibu. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan Ibu bisa menjawab jika Ibu berkenan. Bisa kita mulai? Boleh. Baik, langsung ke pertanyaan pertama, Ibu. Mungkin sejak kapan Ibu sudah mengajar ngaji di lingkungan ini dan kegiatan apa saja yang biasanya rutin dilakukan bersama anak-anak? Alhamdulillah saya membuka maghrib mengaji di sini sekaligus perpustakaan 07 Kayuwalang dari sejak 2018 sebelum Covid ya. 2018. Alhamdulillah waktu itu merintis pelan-pelan. Pertamanya mengundang anak-anak warga sini, kemudian ibu-ibunya juga ikut mengaji juga. Setelah Covid melanda, sempat terhenti dan ibu-ibunya ya, tapi kalau anak-anaknya masih sedikit berjalan tapi tidak lama. Alhamdulillah setelah Covid berlalu, aktivitas mengaji dan rumah baca aktif kembali. Berarti untuk kegiatan ibu-ibu juga mengaji atau? Mengaji juga? Mengaji, belajar ngaji, alhamdulillah. Baik, Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan peran sebagai guru ngaji dalam membimbing anak-anak dan ibu-ibu melalui kegiatan mengaji di sini? Ya, kegiatan mengaji di sini dimulai setiap habis maghrib karena memang saya aktivitasnya kan guru full day, jadi saya hanya ada waktu setiap habis maghrib untuk mengajar. Awalnya kami bekerja sama dengan Bapak RW di sini waktu itu Bapak Taiman untuk mengajak ngaji masyarakat di sini biar anak-anak di sini semuanya bisa mengaji dan juga ibu-ibunya yang mau ikut mengaji, alhamdulillah mereka antusias dan mereka pun ikut mengaji. Alhamdulillah di sini antusias dari masyarakatnya itu sangat bagus sehingga selalu memerintahkan anak-anaknya itu untuk mengaji dan memang waktu habis maghrib itu sangat cocok gitu ya secara secara nurani seseorang itu setiap habis maghrib itu waktunya ngaji gitu. Jadi walaupun di sini yang orang tuanya misalnya belum bisa ngaji, tapi mereka ada keinginan untuk ayo ngaji kayak gitu. Jadi anak-anak pun seperti udah terbiasa gitu habis maghrib itu ngaji gitu. Jadi alhamdulillah di sini saya terpanggil dan mendapat sebuah amanah gitu ya untuk mengajar ngaji di sini. Saya merasa walaupun misalnya saya capek gitu ya habis ngajar dari pagi sampai sore, tapi ketika melihat anak-anak antusias pada semangat, jadi capeknya tuh hilang. Jadi saya jadi ikut semangat dengan semangatnya mereka gitu. Alhamdulillah seperti itu. Baik, Ibu. Terkait ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Ibu melihat bencana alam yang belakangan ini terjadi di wilayah Sumatera dan Aceh? Iya, apa ya tadi? Pandangan iya, saya tentang peristiwa bencana yang menimpa saudara-saudara kita. Saya sangat prihatin dan saya sangat sedih sekali dengan kejadian ini dan saya merasa ini bencana ini tuh benar-benar akibat ulah dari tangan manusia itu sendiri gitu ya. Artinya dulu pernah terjadi tsunami di wilayah Aceh, itu memang di luar kehendak manusia gitu ya. Artinya memang itu bencana yang berasal dari Allah yang merupakan ujian bagi manusia. Tetapi bencana kali ini adapun perantaranya karena hujan ataupun angin badai, tapi pengikut dari bencana ini adalah karena ulah manusia, keserakahan manusia yang ingin menumpuk kekayaan dengan mereka menebang hutan, mengambilin kayu yang besar-besar untuk dijadikan komoditi, untuk dijual, untuk dijadikan bahan baku buat mebel dan lain sebagainya. Itu kan mereka jual kayu-kayu itu dan mereka mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa mereka memikirkan akibat yang disebabkan oleh penggundulan hutan itu. Juga
tambang-tambang yang mereka bangun di atas gunung-gunung, di atas bukit-bukit, dan mereka tanpa berpikir panjang gitu. Akibatnya itu bisa menjadikan bencana yang luar biasa seperti ini gitu. Ternyata tambang-tambang dan proyek-proyek itu kan dimiliki oleh beberapa PT-PT, perusahaan-perusahaan besar milik para pejabat ya, para pejabat dan para pemangku kekuasaan juga di Indonesia. Dan kenapa sampai sekarang bencana itu yang sudah menelan korban 900 orang dan 200 masih dinyatakan hilang, tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, karena mereka ketakutan bahwa ketika bencana itu dinyatakan sebagai bencana nasional, mereka akan terkuak gitu ya. Ini penyebabnya apa? Kenapa bisa terjadi begini? Ternyata memang ada perusahaan-perusahaan besar di sana dan akan diketahui siapa pemiliknya. Dan ketika pemiliknya diketahui, maka mereka semua yang memiliki perusahaan-perusahaan besar itu akan terjerat hukum, dan itu pasti. Makanya sampai sekarang pernyataan bencana nasional itu tidak muncul, dan itu tuh menyakiti hati para korban gitu ya. Betapa para korban ini sudah tidak mendapatkan penanganan yang berarti dari pemerintah, malah mendapatkan pertolongan dari organisasi-organisasi, para relawan, dari ada salah satu partai yang berpartisipasi aktif dalam memberikan bantuan untuk mereka juga, para relawan-relawan dari para jamaah pengajian seperti Ustadz Salim Villa gitu ya, terus para yang aktif di medsos kayak gitu kan, para volunteer itu mereka membantu dengan sampai miliaran, tapi oleh pemerintah malah dinyinyir gitu ya. Itu sangat menyedihkan gitu ya. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah membuka hati nurani mereka, Allah menyadarkan mereka. Mungkin bisa jadi mereka tidak mendapatkan efek saat ini ya atas musibah yang diakibatkan oleh mereka, tapi sungguh kezaliman itu akan dibalas oleh kezaliman yang lain. Jadi jangan merasa aman-aman saja, setiap perbuatan kita sekecil apapun ada balasannya, seperti itu. Jadi kita di sini mungkin kita tidak bisa terjun langsung ke sana, tapi kita bisa memberikan donasi gitu ya, bantuan-bantuan uang dan juga doa gitu ya. Mereka sudah tidak usah diajarkan sabar, justru mereka jauh lebih sabar daripada kita gitu ya. Jadi Umi di sini merasa sangat prihatin dan juga membantu teman-teman di rumah Gentara yang ada di sana untuk membangun kembali gitu ya rumah peradaban, rumah baca yang ada di sana, untuk mengumpulkan anak-anak untuk mengurangi gitu ya trauma yang dialami oleh mereka. Betapa mungkin ya ada para orang tua di Aceh sana yang dulu pernah mengalami tsunami tapi selamat. Dan sekarang terjadi lagi musibah itu, betapa trauma itu pasti akan terulang lagi gitu. Kadang saya tuh lebih ngeri sekali gitu ya, mereka itu betapa ujiannya sangat berat gitu ya. Orang-orang Aceh itu sangat baik dan beriman kuat. Mereka itu tidak serakah. Ketika ada bantuan datang, mereka itu tidak serakah. Mereka tidak ngambil semuanya, tapi ngambil secukupnya. Dan yang lainnya buat yang lain yang lebih memerlukan, seperti itu. Mungkin sebelumnya sebagai informasi buat kalian yang sudah menonton, kebetulan Rumah Gentara ini tidak hanya ada di sini ya, kebetulan ada di Aceh ya, Umi, di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, dan kebetulan Umi juga kemarin sempat berpartisipasi untuk donasi ke kerabat kita yang tertimpa musibah di sana. Untuk pesannya Umi yang bisa Umi sampaikan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, terkait kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Pesan Umi untuk generasi muda, dengan adanya bencana ini, jadi generasi muda yang tadinya tidak tahu menawih dan kayaknya jarang bersinggungan gitu ya dengan lingkungan, dengan perhutan-hutanan gitu ya, asik dengan dunia digital dan dunia TikTok dan Instagram, mungkin tidak banyak tahu tentang lingkungan hidup. Dengan adanya peristiwa ini, semoga menjadi pengingat gitu ya untuk anak muda sekarang. Kalau misalnya ada dari anak muda yang orang tuanya menjadi bagian dari pembalakan liar, mereka jadi menjadi pengingat untuk orang tuanya gitu. Ini tidak boleh dilakukan, ini harus dihentikan gitu ya. Dan anak-anak muda juga ikut berperan aktif di lingkungan ya, yang walhi kayak gitu-gitu. Jadi menjadi lebih peduli. Baik Umi, mungkin sekian wawancara dari saya. Terima kasih banyak sebelumnya, dari obrolan kita sebelumnya saya menjadi banyak tahu ya, mungkin informasi-informasi yang belum saya tahu kebetulan juga ada beberapa. Jadi ini juga bisa jadi pengingat buat saya sendiri untuk kedepannya. Terima kasih banyak untuk sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.